Nah ini bro. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Brilagung di Investasi Pertanian kali ini. Hari ini kita akan mengecek satu lahan yang kita akan analisis apakah lahannya ini bisa ditanamin lemon California. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita mengecek lahan untuk pertanian, kita akan bahas di konten kali ini. Dan saya sedang bersama calon ketua PSI nasional. Apa kok? Pak dosen. Apa kok? Pak dosen ITT Telkom, Bro Theo Surya. Biasanya kalau di partai kan Theo Brosis ya. Tapi ini katanya pengurus partai yang murtad ya, udah tobat. Tobat. Beliau yang punya lahan ini seluas 510. 8.510. Lokasinya ada di Kaliori. Saat ini kalau kita lihat memang cuma ditanemin kacang, jagung, dan pisang beberapa sama produk sekitar sini. Ini awalnya beli tanah ini itu buat apa bro? Boleh diceritain nggak? Yang beli ya ayah saya. Ya untuk investasi aja, mau dibangun perumahan gudang ya. Oke. Cuman belum sempat ya. Gitu. Jadi boleh ditanemin ya? Ya bolehlah, nanti kita akan bahas. Oke. Yang penting bisa buat biaya nikah lah. Oh ya, ini masih single ya teman-teman. Kalau misalnya tertarik nanti bisa komen di kolom chat. Iya. Saya juga pengusaha CCTV, barangkali ada yang masang CCTV. Mantap ini memang. Oke teman-teman, hal yang pertama harus kita lihat adalah tanahnya ya. Nah, tanah di sini di Kaliori memang kalau kita lihat ini memang ada tanah-tanah kapur, tanah-tanah lempung juga bercampur di sini. Jadi memang kedalaman solumnya itu tidak terlalu tinggi. Kedalaman solum itu adalah kedalaman tanah yang bisa ditanemin. Makanya yang ditanam di sini adalah tumbuhan palawija dengan perakaran yang dangkal. Apakah bisa ditanemin? Jawaban saya bisa dengan treatment yang sesuai. Jenis-jenis tanah itu ada beberapa, ada tanah hitam, ada tanah merah, dan ini juga tanah liat nih termasuknya, tanah-tanah putih, cadas juga. Nanti akan kita coba analisis, karena setiap jenis tanah itu nanti berpengaruh terhadap nilai investasi awal untuk penyiapan lahan dan segala macamnya. Tapi kalau melihat ini cukup potensial juga. Hal pertama yang harus perhatikan jenis tanahnya. Itu nanti silahkan dicatat atau dicek yang teman-teman punya tanahnya apa. Lalu yang kedua, hal yang harus dicek adalah sumber air. Bagaimana sumber airnya, apakah cukup jauh dari lokasi atau tidak? Karena kalau sumber airnya cukup jauh, berarti memang harus ada investasi yang cukup ekstra untuk penyediaan air, terutama pada saat musim kemarau. Kalau musim penghujan kayak gini sih nggak masalah ya, karena ketersediaan air melimpah. Tapi kalau musim kemarau, kita agak kesulitan. Nah, ini harus dipastikan sumber airnya seperti apa. Kalau di sini sumber airnya itu melimpah, karena memang ada saluran air. Nanti akan kita lihat, kita sedang menuju saluran airnya yang bermuara di sungai yang juga menjadi pembatas di sungai ini, di lahan ini. Jadi insya Allah kalau air ini udah checklist lah, aman. Nih, ada saluran air di sini yang memang sampai sana. Muaranya itu ada di sana. Lalu hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah akses jalan. Jalan ini untuk apa? Untuk distribusi pupuk, distribusi hasil panen, dan juga untuk distribusi tenaga kerja. Jika tanahnya ada di pinggir jalan, maka ini akan mempermudah distribusinya sehingga kos atau investasinya lebih kecil.
Tapi kalau tanahnya agak jauh dari jalan utama, apalagi tidak bisa dilewati oleh kendaraan, maka itu akan memperbesar nilai investasi di awal atau ongkos produksinya. Nah, 3 hal itu yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, jenis tanahnya. Kedua, akses airnya. Yang ketiga, akses jalan atau transportasinya. Oke? Saya sering mendapatkan chatting juga dari beberapa teman-teman yang minta saya untuk menganalisis lahannya, kira-kira cocok nggak untuk ditanamin apa-apa segala macam. Kemarin ada teman dari Samarinda punya lahan 10 hektar, mau konsultasi juga kira-kira tanahnya cocok ditanam apa. Saya dengan sangat terbuka atau senang hati untuk membantu teman-teman. Biasanya saya akan minta sampel tanah, silakan dikirimkan ke kami. Nanti akan kami analisis, cek pH dan segala macamnya. Kalau oke, nanti kami akan rekomendasikan beberapa komoditas yang sekiranya potensial untuk ditanam di sana. Oh iya, ngomong-ngomong soal pH tanah yang baik untuk ditanemin beberapa macam komoditas itu di atas 6 ya pH-nya. Kalau di bawah 6 itu berarti perlu treatment ekstra dengan kapur dolomit nantinya. Tapi kalau sudah di atas 6 itu cenderung lebih bagus, cenderung lebih subur, cenderung lebih enak untuk pengolahan tanahnya. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya lahan nganggur yang bisa dimaksimalkan untuk penanaman beberapa buah tropika, silahkan kontak-kontak, kita belajar bareng. Karena saya juga masih mengejar target kuota untuk produksi lemon California. Saya masih punya PO yang cukup longgar untuk kita bikin perkebunan lemon Californianya, sehingga penyerapan buahnya itu sudah terjamin atau sudah jelas larinya nanti penjualannya kemana. Begitu teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Silahkan kalau misalnya ada usulan konten-konten apa yang bisa nanti mungkin kami bisa produksi, tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, saya Brili Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.